Hegemoni militer Amerika Serikat seringkali dianggap sebagai sebuah kekuatan absolut yang tak tertandingi di abad ke-21. Namun dominasi global ini perlahan mulai rontok, dan itu terjadi bukan karena hantaman rudal balistik antar benua. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa keruntuhan pengaruh Barat justru dipicu oleh penerapan strategi asimetris yang sangat cemerlang. Sebuah negara di Timur Tengah yang telah dikepung dan diembargo selama puluhan tahun, terbukti mampu menguras triliunan dolar anggaran militer Washington. Strategi bertahan hidup dan menyerang balik yang dipraktikkan Iran ini kini sedang diperhatikan dengan sangat saksama oleh Tiongkok. Dua kekuatan peradaban kuno ini seolah sedang bertukar catatan mengenai taktik geopolitik tingkat tinggi untuk mengubah tatanan dunia. Mereka membuktikan bahwa kekuatan finansial dan teknologi bisa digunakan sebagai senjata pemusnah massal yang jauh lebih efektif daripada armada kapal induk. Nah, kali ini kita akan menganalisis secara mendalam bagaimana rahasia perang asimetris Iran ini diadopsi dalam skala raksasa. Di video ini Anda akan memahami bagaimana Beijing merancang skenario keruntuhan pilar-pilar kekuatan Amerika Serikat. Anda akan melihat sebuah transisi kekuasaan global yang sedang dieksekusi dengan sangat elegan dan terukur. Sebuah kemenangan strategis yang diraih tanpa perlu meletuskan satu peluru pun di medan pertempuran terbuka. Selama lebih dari 4 dekade, Iran telah menjadi laboratorium hidup bagi sebuah konsep fundamental yang disebut sebagai ekonomi perlawanan. Ketika sistem finansial global yang dikontrol penuh oleh Barat berusaha mengisolasi Teheran, negara itu justru menemukan celah untuk tetap bernapas. Iran beralih pada sistem perdagangan barter berskala besar dan membangun infrastruktur ekonomi bawah tanah yang tak tersentuh sanksi. Mereka memperkuat penggunaan mata uang lokal dengan negara-negara tetangga dan menolak tunduk pada dikte institusi keuangan Barat. Tiongkok mengamati ketahanan yang luar biasa ini dengan sangat teliti dan mengambil pelajaran berharga darinya. Beijing menyadari sepenuhnya bahwa ancaman terbesar bagi kedaulatan masa depan mereka bukanlah pangkalan militer Amerika Serikat di Pasifik. Senjata pemusnah massal sesungguhnya yang selalu diandalkan oleh Washington adalah dominasi dolar dan kontrol atas sistem pembayaran SWIFT. Oleh karena itu, Tiongkok mulai mereplikasi dan menyempurnakan strategi ekonomi perlawanan ala Iran ini ke tingkat global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah strategis pertama yang diambil adalah membuang ketergantungan pada surat utang Amerika Serikat secara perlahan namun sangat terstruktur. Bersamaan dengan itu, cadangan emas secara besar-besaran terus diakumulasi oleh Bank Sentral Tiongkok untuk dijadikan sebagai jangkar nilai tukar yang absolut. Lebih jauh lagi, pengembangan sistem pembayaran M-Bridge menjadi terobosan teknologi finansial yang mematikan monopoli SWIFT. Ekspansi keanggotaan BRICS juga dijadikan kendaraan utama untuk mempercepat agenda dedolarisasi di negara-negara Global South. Ketika transaksi energi global perlahan mulai bergeser menggunakan petro-yuan, fondasi ekonomi Amerika mulai mengalami keretakan serius. Sistem keuangan Barat yang selama ini bergantung pada keistimewaan mencetak dolar tanpa batas, kini dihadapkan pada realitas baru yang mengancam. Tiongkok telah sukses menyempurnakan seni bertahan hidup Iran menjadi sebuah arsitektur finansial baru yang sepenuhnya imun terhadap sanksi dan intervensi Barat. Strategi kedua yang secara cerdas diadopsi dari Iran adalah seni mengelola konflik tanpa harus terjun langsung menumpahkan darah di medan tempur. Iran menggunakan poros perlawanan yang tersebar di berbagai negara untuk mengikat dan menguras sumber daya militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Jaringan proksi pertahanan ini sukses memaksa Pentagon membakar miliaran dolar hanya untuk menembak jatuh sekawanan drone murah yang diproduksi secara massal. Tiongkok membaca situasi ini sebagai kelemahan fatal dari mesin perang Amerika yang terbukti terlalu mahal, lambat, dan sangat kaku. Namun alih-alih menggunakan proksi bersenjata seperti di Timur Tengah, Beijing membangun proksinya melalui jalur diplomasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur raksasa.
Inisiatif Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative adalah manifestasi nyata dari jaring laba-laba aliansi strategis tersebut. Tiongkok secara masif mengikat negara-negara berkembang dengan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dan pembangunan pelabuhan bernilai strategis tinggi. Amerika Serikat kini mendapati armada militernya tersebar luas di ratusan pangkalan luar negeri, yang perlahan mulai kehilangan relevansi geopolitiknya. Negara-negara tuan rumah mulai menyadari secara rasional bahwa kerjasama dagang dengan Tiongkok jauh lebih menjanjikan masa depan daripada perlindungan militer fiktif. Tanpa menembakkan senapan sama sekali, pengaruh geopolitik Washington secara sistematis terus dikepung, dilemahkan, dan diisolasi dari denyut nadi ekonomi dunia. Tiongkok memastikan bahwa wilayah halamannya sendiri aman tentram, sembari membiarkan Amerika Serikat kehabisan energi dan dana mengurus konflik yang tersebar di penjuru bumi. Pelajaran ketiga dan mungkin yang paling krusial untuk dipahami adalah bagaimana sebuah negara besar merespons blokade teknologi yang sangat agresif. Iran telah lama membuktikan bahwa embargo senjata dan teknologi tidak pernah benar-benar mampu menghentikan mereka untuk memproduksi rudal hipersonik dan drone siluman. Isolasi Barat justru memaksa para insinyur lokal untuk berinovasi secara radikal, memanfaatkan komponen ganda, dan membangun basis teknologi yang sepenuhnya mandiri. Tiongkok menghadapi skenario yang persis serupa ketika Washington secara membabi buta meluncurkan perang chip untuk melumpuhkan industri semikonduktor masa depan mereka. Bagi elit di Beijing, pemutusan rantai pasok chip ini bukanlah sebuah hukuman mati, melainkan sebuah katalis hebat yang mempercepat kemandirian teknologi absolut mereka. Perusahaan raksasa seperti Huawei sukses membuktikan bahwa mereka bisa bangkit dari sanksi mematikan dengan merilis sistem operasi Harmony OS yang sepenuhnya independen dari Google. Lebih mengejutkan lagi bagi intelijen Barat, SMIC berhasil menembus batasan manufaktur chip tanpa perlu bergantung pada mesin litografi paling canggih buatan Eropa. Tiongkok tidak hanya sekadar bertahan dari gempuran sanksi, tetapi kini mereka sedang berlari kencang memimpin transisi menuju era chip fotonik canggih. Blokade Amerika Serikat pada akhirnya terbukti hanya menjadi bumerang, yang justru menggerus dan membunuh pangsa pasar perusahaan teknologi Barat itu sendiri. Kini, ekosistem perangkat keras dan lunak Tiongkok telah berdiri tegak dan siap mendominasi dunia tanpa memerlukan izin atau persetujuan dari lembah silikon. Pilar terakhir dari grand strategi ini adalah penguasaan absolut atas urat nadi perdagangan dunia, atau yang sering disebut sebagai titik cekik geopolitik. Iran memiliki keunggulan tawar yang luar biasa dengan memegang kendali atas Selat Hormuz yang selalu menentukan nasib pasokan energi global. Tiongkok sejak lama menyadari bahwa kelemahan terbesar mereka selama ini berada di Selat Malaka, di mana armada Amerika bisa kapan saja memotong jalur logistik energi mereka. Untuk menetralisir ancaman eksistensial ini, Beijing menghabiskan dana fantastis membangun jalur sutra darat dan rute logistik alternatif melalui koridor Asia Tengah hingga Rusia. Pada saat yang sama, Angkatan Laut Tiongkok terus berkembang menjadi armada yang terbesar di dunia demi mengamankan kedaulatan mutlak di halaman belakang mereka sendiri. Ketahanan rantai pasok industri Tiongkok kini tidak lagi bisa diancam, disandera, atau didikte oleh blokade maritim tradisional yang selama ini menjadi andalan militer Amerika Serikat. Kombinasi dari 4 strategi monumental inilah yang menjadi alasan mengapa arsitektur kekuatan global sedang ditulis ulang secara radikal, tepat di depan mata kita. Dari analisis mendalam ini, kita dapat melihat dengan sangat jelas bagaimana kebangkitan Tiongkok dikelola dengan perhitungan matematis dan geopolitik yang sangat matang. Mereka sukses memadukan kemandirian ekonomi, diplomasi infrastruktur, revolusi kemandirian teknologi, dan penguasaan jalur logistik menjadi satu kekuatan raksasa yang tak tertembus. Pelajaran berharga tentang ketahanan nasional dan perang asimetris dari Iran
telah disempurnakan oleh Beijing menjadi sebuah masterclass geopolitik abad ini. Dolar tidak lagi menjadi senjata sakti yang ditakuti dunia. Sanksi teknologi barat telah kehilangan taringnya, dan armada militer konvensional perlahan kehilangan arena permainannya. Amerika Serikat kini sedang dilumpuhkan secara perlahan, sistematis, dan terstruktur tanpa perlu ada deklarasi perang terbuka yang menghancurkan dunia. Setelah membedah pergeseran kekuatan global yang sangat monumental ini, bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan tersebut? Apakah Anda memiliki analisis berbeda mengenai nasib dominasi Amerika Serikat di masa depan dalam menghadapi aliansi multipolar ini? Silakan tuliskan pemikiran dan analisis tajam Anda di kolom komentar di bawah, agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar Anda tidak tertinggal sajian analisis mendalam seputar geopolitik global di video berikutnya.